Cermin kuno hitam berbunyi klik, langsung melawan tombak hitam, dan cermin kuno hitam itu juga langsung hancur dan berubah menjadi bubuk di bawah pukulan Fei Evil. Dan pada saat ini, token hitam muncul di tangan Mengu. Dia menghancurkan token hitam secara langsung, dan token hitam itu berubah menjadi aliran cahaya hitam, membubung ke langit dan menghilang ke langit. Dalam konfrontasi sederhana antara Mengu dan Fei Evil ini, dia sudah merasakan krisis, dan segera mulai memanggil kekuatan di belakangnya. Karena dia tahu jika dia terus bertarung, dia akan mati. Di sisi lain, Fei Evil sebenarnya punya kesempatan untuk menghentikannya. Tapi Qin Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Biarkan dia memanggil, ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak ingin orang berpikir bahwa saya menindas yang kecil. Fei Evil kaget, dia tahu bahwa utusan kekaisaran masih marah dan ingin memperluas masalah. Namun, tidak ada ketidakpuasan pada yang tidak menjijikkan. Meskipun keluarga barbar ini dapat dianggap sebagai kekuatan klan gelap di benua hitam Yu, itu tidak dianggap kuat. Dan kekuatan seperti apa yang dapat dipanggil, bahkan jika Tuan Sikong datang sendiri, dengan kehadiran utusan kekaisaran, saya khawatir dia harus menjual wajahnya. Melihat Qin Chen mengambil inisiatif untuk memintanya memanggil seseorang, hati Mengu tenggelam. Pihak lain sangat tenang, apakah dia punya beberapa kartu truf? Meskipun hatinya bingung, Mengu tidak punya cara lain untuk pergi saat ini. Setelah melihat token hitam membubung ke langit, itu langsung menghilang. Mengu menatap Qin Chen dengan mata ganas, aku tidak peduli siapa kamu, karena kamu berani membunuh anakku, keluarga Men kamu tidak akan pernah menyerah. Pada saat ini, ruang di atas kepala Mengu tiba-tiba bergetar hebat, dan semua orang mengangkat kepala satu demi satu, menunjukkan ekspresi kaget. Segera, ruang itu berubah menjadi pusaran, dan seorang pria parubaya berbaju zirah keluar dari pusaran. Baju besi di tubuh pria parubaya ini gelap gulita, dan dia dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Ketika dia melihat orang itu datang, mata Mengu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan hatinya sangat gila, dia melangkah maju dan buru-buru memberi hormat kepada pria parubaya berbaju zirah itu. Melihat orang itu datang, Qin Chen dan Fei Evil sedikit mengernyit, sedikit bingung. Karena pria parubaya berbaju zirah di depannya adalah anggota pasukan kelima dan bawahan Fei Evil. Setelah pria parubaya keluar, dia melihat sekeliling, dan segera matanya tertuju pada Qin Chen dan Fei Evil. Ketika dia melihat Qin Chen dan Fei Evil, kaki inspektur melunak dan dia hampir berlutut. Pria parubaya saat ini sangat terkejut. Mengapa Kapten Fei Evil dan utusan kekaisaran ada di sini? Pada saat ini, Mengu dengan cepat mendatangi pria parubaya itu dan memberi hormat dengan hormat, dan jiwa para tetua lain dari keluarga Men di belakangnya juga datang satu demi satu, masing-masing dari mereka tampak marah, memberi hormat dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan hormat, Tuan Inspektur, ada banyak orang di kota Suantian ini, kedua orang itu melindungi penjahat dan bahkan membunuh ahli waris keluarga Men saya. Saya juga berharap inspektur akan mengambil tindakan untuk mencari keadilan bagi keluarga Men saya. Pria parubaya itu mengabaikan Mengu, yang tiba-tiba muncul di depan Fei Evil, dan buru-buru memberi hormat, Tuan, bawahan ini telah melihatnya, tapi bawahan tidak tahu Anda ada di sini, saya pantas mati. Ucap pria parubaya berkata dengan hormat. Apa Tuan? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di lapangan sedikit bingung. Mengu dan banyak tetua keluarga Men langsung membatu di tempat. Pada saat ini, Mengu tiba-tiba muncul di depan pria parubaya itu, dan dia buru-buru berkata, Tuan Inspektur, apakah Anda mengenal kedua orang ini? Pria parubaya itu tiba-tiba berbalik dan menamparnya. Sebelum Mengu dapat bereaksi, seluruh tubuh fisiknya langsung runtuh, dan berubah menjadi tubuh jiwa. Semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri, ekspresi mereka bingung karena ngeri. Apa yang terjadi? Mengapa inspektur yang dipanggil oleh Mengu malah menyerang Mengu? Pria parubaya itu menatap dingin ke arah Mengu yang agak bingung, dan berkata dengan nada marah dan panik, ada dua orang apa? Panggil mereka Master. Dia melirik Fei Evil di sampingnya, dan melihat bahwa mata Fei Evil dingin dan membunuh, dan dia tahu bahwa Kapten sangat marah padanya, dan dia merasa seolah ingin membelah hati Mengu hidup-hidup. Pada saat ini, pikiran Mengu kosong,
dan orang-orang kuat dari keluarga Men itu bahkan langsung menjadi pucat. Pria parubaya memberi hormat sedikit kepada Qin Chen, dan kemudian dengan gemetar berkata kepada Fei Evil, "Tuanku, ini, apa yang terjadi? Apakah mereka menyerangmu?" Wajah Fei Evil sangat marah dan berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa untuk menyerang saya, tapi mereka juga masih ingin menyerang Tuan, dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan klan Tuan. Anda adalah pendukungnya, apakah Anda ingin membelanya?" Pria parubaya itu membeku sesaat, lalu buru-buru berkata, "Kapten, Kaisar, tidak, Tuanku, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga barbar ini, saya sama sekali tidak mengenalnya." Suaranya bergetar saat dia mengatakan ini. Semua orang di lapangan sedikit bingung, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Mengu dan yang lainnya di sampingnya menjadi sangat jelek. Tentu saja, mereka juga sangat ketakutan. Apa identitas kedua orang di depan mereka ini? Untuk membuat inspektur begitu rendah hati. Mungkinkah bos langsung inspektur? Tapi siapa orang dewasa yang harus dipanggil bos inspektur? Meskipun Mengu hanya tubuh jiwa saat ini, dia akan pingsan dan tidak bisa bernapas. "Tuanku, tolong beritahu saya bagaimana menghadapi keluarga barbar ini," ucap Fei Evil buru-buru menoleh, menatap Qin Chen, dan berkata dengan cemas. Qin Chen memberinya tatapan dingin, "Apakah Anda masih memerlukan instruksi saya tentang cara menghadapinya?" Wajah Fei Evil menjadi pucat dalam sekejap, utusan Kaisar benar-benar marah. "Saya juga idiot. Bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan seperti itu?" "Suezan," ucap Fei Evil menoleh dan berteriak dengan marah. Suezan adalah nama pria parubaya di bawah komandonya. Pria parubaya itu gelisah dan bergegas maju. "Tuanku, tolong beri aku petunjuk," ucap Suezan dengan hormat. Fei Evil memandang dingin ke arah Mengu dan yang lainnya, dan berkata dengan ganas, "Bunuh semua anggota keluarga Men." Mendengar kata-kata Fei Evil, mata Suezan tiba-tiba meledak menjadi niat membunuh. Di sisi lain, ekspresi Mengu berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, "Inspektur, tolong lepaskan kami." Suezan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Diam. Aku, Suezan, tidak ada hubungannya dengan keluarga barbarmu." Saat berikutnya, Mengu tampak ketakutan, dan dia berbalik dan lari, tidak peduli tentang hal lain. Mata Suezan menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengguncangnya. Jiwa Mengu ditangkap oleh tangan tak terlihat dan tidak bisa berbicara lagi. Suezan memandang Mengu dengan dingin, "Saya ulangi, saya, Suezan, tidak ada hubungannya dengan keluarga Men Anda." Wajah Mengu menjadi pucat dalam sekejap, dan pada saat ini, Suezan mengguncangnya dengan keras, jiwa Mengu mulai terbakar, langsung memusnahkan jiwanya dan mengubahnya menjadi kehampaan. Melihat pemandangan ini, para tetua barbar lainnya semuanya ketakutan, dan jiwa mereka jatuh ke tanah. Sebelum mereka ingin pergi dengan ngeri, Suezan menembak lagi, dan dengan keras, dia langsung membunuh semua orang barbar. Nafas jiwa yang mengepul langsung menyatu menjadi langit dan bumi, berubah menjadi kekuatan antara langit dan bumi. "Tuanku, bawahanmu salah, tolong berikan hukuman." Setelah melakukan semua ini, Suezan datang ke Qin Chen dalam sekejap, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, "Tuanku, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan dengan Suezan." Ucap Fei Evil mendatangi Qin Chen dan berkata dengan hormat. Dia tampak tidak senang, meskipun dia tidak ingin melakukan apapun pada Suezan, tetapi jika dia membuat marah utusan kekaisaran, dia harus bertanggung jawab. Suezan kaget dan ketakutan di dalam hatinya, dia tahu takdirnya berada di antara pikiran Qin Chen. Qin Chen melihat sekeliling tetapi tidak berbicara. Jejak kekejaman melintas di mata Fei Evil, dia berbalik dan langsung menamparkan Suezan. Dengan keras, tubuh Suezan mulai retak, seolah hendak hancur. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Suezan, dan seluruh ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat berantakan dan lemah. Suezan tetap tidak bergerak, membiarkan telapak tangan Fei Evil memukulnya, tanpa melawan sama sekali. Sebuah telapak tangan menghancurkan tubuh Suezan, dan Fei Evil menoleh untuk melihat Qin Chen. Melihat bahwa Qin Chen belum berbicara, hatinya tenggelam.
Dia mengertakkan gigi dan menatap Suezan. Dia mengangkat tangan kanannya, dan napas yang mengerikan memadat, hendak membombardirnya lagi. Dan Suezan tetap tidak bergerak, hanya berlutut dengan satu lutut tanpa perlawanan. Melihat Fei Evil hendak menyerang dan membombardir Suezan lagi. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba tersenyum, "Fei Evil, kamu terlalu mudah tersinggung, orang ini adalah bawahanmu, apa yang kamu lakukan?" Hal sebelumnya tidak dilakukan dengan sengaja oleh Suezan. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya dan berkata dengan ringan, "Biarkan dia bangun." Hati Suezan yang ketakutan sedikit bingung. Fei Evil melihat Qin Chen dan menyadari bahwa Qin Chen tidak berbohong, jadi dia lega. "Tuanku menyuruhmu bangun, apakah kamu tidak mendengar?" Ucap Fei Evil melirik Suezan dan mendengus dingin. Suezan buru-buru berkata dengan gemetar, "Tuanku, terima kasih atas pengampunan Anda. Oke, saya serahkan sisanya kepada Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Ucap Qin Chen melirik Suezan dengan ringan, dan berdiri tegak. "Bawa orang berdosa ini kepadaku," kata Qin Chen melirik pria parubaya itu, lalu berkedip, dan langsung meninggalkan kota. "Masalah Tuan tidak boleh diteruskan ke orang lain." Ucap Fei Evil meraih pria parubaya itu dan memperingatkan Suezan sebelum pergi. "Kapten, jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini di sini." Ucap Suezan dengan sungguh-sungguh. "Itu bagus. Kali ini, utusan Kaisar berbelas kasih. Lain kali, jangan membuat masalah untukku." Ucap Fei Evil mendengus dingin, membawa pria parubaya itu, mengikuti Qin Chen dalam sekejap, dan menghilang ke langit, hanya menyisakan Suezan dan sekelompok orang yang ketakutan dari semua ras. Setelah beberapa saat, Qin Chen meninggalkan kota dan datang ke gunung tinggi di luar kota. Dia meminta Fei Evil untuk membawa pria parubaya itu ke depannya, dan kemudian meminta Fei Evil untuk pergi sementara. Meskipun dia tidak mengerti mengapa utusan kekaisaran begitu tertarik pada penjahat tersebut, Fei Evil tidak berani bertanya. Setelah meninggalkan pria parubaya itu, dia berbalik dan pergi. Setelah menunggu untuk pergi, Qin Chen menatap pria parubaya itu dan berkata dengan tenang, "Siapa namamu?" "Bah, jadi kamu juga anggota klan gelap, binatang buas." Ucap pria parubaya itu berkata dengan arogan, menyemburkan seteguk, "Jika kamu punya nyali, bunuh saja aku, siapa yang akan menunjukkan kemunafikanmu?" Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa, sepertinya orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai anggota klan gelap. "Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa aku adalah seorang teran?" Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. "Apa? Teran? Hahaha, kamu pikir aku akan percaya padamu?" Ucap pria parubaya itu tertawa dan mencibir. "Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku." Ucap Qin Chen tersenyum dan tidak repot-repot menjelaskan. Mengangkat tangannya secara langsung, kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh pria parubaya itu dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan itu mulai menyusup ke arah rantai hitam di tubuh pria parubaya itu. Qin Chen dikejutkan oleh infiltrasi ini. Karena dia menemukan bahwa rantai gelap ini mengandung sumber kegelapan khusus yang selalu menggerogoti tubuh pria parubaya itu. Pria parubaya ini jelas merupakan ras manusia, tetapi pada saat ini, sumber kegelapan khusus telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan setengah dari aturan di tubuhnya telah diasimilasi oleh sumber kegelapan ini. Orang-orang klan gelap, ini mengasimilasi dunia ini sepanjang waktu, mengubah dunia ini menjadi wilayah mereka sendiri. Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya, wajahnya suram, dan hatinya berat. Dia menembak langsung, mencoba melepaskan rantai pada pria parubaya itu, tetapi begitu dia bergerak, pria parubaya itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Rantai hitam ini telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya dan tidak dapat diangkat sama sekali. Begitu dilepaskan dengan gegabah, tubuh pria parubaya itu pasti akan roboh. Qin Chen mengerutkan kening. Pria parubaya itu memandang Qin Chen dengan curiga, karena dia bisa merasakan bahwa Qin Chen sedang melepaskan rantainya sendiri. Mungkinkah dia benar-benar bukan anggota klan kegelapan? Tidak, itu tidak mungkin. Hati pria parubaya itu dingin. Ini benar-benar lelucon. Jika dia bukan anggota klan gelap, bagaimana mungkin inspektur klan gelap mengikuti perintahnya? Orang-orang klan gelap sangat tercela,
mereka tidak pernah menggunakan cara apapun selama bertahun-tahun, jadi mereka tidak boleh ditipu oleh pihak lain. Dan ketika dia mendengus dingin di dalam hatinya, Qin Chen, yang memikirkannya, mengamati rantai gelap untuk sementara waktu, dan tiba-tiba merasakan gerakan di dalam hatinya. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya, dan saat berikutnya, kekuatan kegelapan yang tak terlihat melonjak dan bergabung ke dalam rantai gelap. Kekuatan darah Raja Kegelapan meledak dalam sekejap. Karena kekuatan biasa tidak dapat memutus rantai kegelapan ini, bagaimana dengan kekuatan darah Raja dari klan gelap? Anda dapat melihat bahwa rantai gelap ini, di bawah kekuatan darah Raja Gelap Qin Chen, langsung bersinar, rune berkedip-kedip di seluruh langit, dan cahaya rune hitam terus mengalir, terkikis oleh Qin Chen sedikit demi sedikit. Saat berikutnya, dengan tabrakan, rantai gelap ini secara bertahap ditarik keluar dari tubuh pria parubaya itu, dan akhirnya melesat ke langit, jatuh ke tangan Qin Chen dalam sekejap. Rantai ini sangat kuat, gumam Qin Chen menatap tajam ke rantai gelap di tangannya, hatinya sedikit takjub. Harus dikatakan bahwa klan gelap ini memiliki banyak hal yang layak dipelajari sendiri, seperti rantai gelap ini, yang berisi batasan dan kekuatan yang sangat mengerikan, dan saya tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk menyempurnakannya. Rantai ini dapat memblokir asal prajurit, dan dapat mengintegrasikan kekuatan dalam rantai ke dalam tubuh orang yang diblokir setiap saat, dan mengasimilasi kekuatan orang yang diblokir. Ini juga alasan mengapa pria parubaya itu memiliki asal-usul kegelapan di tubuhnya. Mungkin, dalam 1.000.000 tahun lagi, manusia parubaya di depannya, di bawah asimilasi rantai gelap, dapat sepenuhnya menjadi anggota klan gelap. Dan sementara Qin Chen dengan hati-hati melihat rantai gelap itu, tiba-tiba, aura mengerikan dari seorang yang terhormat meletus. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat pria parubaya itu tiba-tiba meninjunya. Di tubuhnya, darah melonjak dan tiba-tiba meledak. Darah ini mengandung kemauan yang pantang menyerah, dan bahkan membakar jiwanya sendiri, ingin melepaskan pukulan mematikan ke Qin Chen. Orang ini telah disegel selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan telah lama lemah. Dia baru saja dibuka segelnya saat ini. Dalam keadaan yang sangat lemah, dia sebenarnya langsung membakar darah dan jiwanya sendiri. Tidak peduli apa lawannya, dia juga akan membakar darah dan jiwanya sendiri karena konsumsi darah dan jiwanya itu kosong, dan langsung meledak sampai mati. Ini adalah pukulan yang terlihat seperti kematian. Dengan satu pukulan, paksaan yang mengerikan dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya turun ke kepala Qin Chen dalam sekejap. Qin Chen menghela nafas. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan mengerikan mengalir seperti lautan luas, langsung menyegel pria parubaya itu. Kekuatan di tubuh pria parubaya itu langsung ditekan, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Orang itu jatuh dengan keras ke tanah. Dia memandang Qin Chen dengan kaget dan marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menyakiti Qin Chen sedikit pun dengan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku, ucap Qin Chen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin aku mempercayaimu, ucap pria parubaya itu mengertakkan giginya. Apakah kamu tidak percaya itu juga? Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan tak terlihat melonjak, yang merupakan kekuatan surga. Pada saat yang sama, aura di tubuh Qin Chen langsung menjadi lebih lembut, langsung berubah menjadi penampilan ras manusia. Kekuatan surga ini mengalir langsung ke tubuh pria parubaya itu, dan menyatu dengan kekuatan di tubuhnya dalam sekejap. Segera, bagian tubuh pria parubaya yang telah terkikis oleh klan kegelapan perlahan mulai pulih. Kamu, ucap pria parubaya itu terkejut. Kekuatan dari 6 jalur reinkarnasi. Segera setelah itu, Qin Chen mendesak kekuatan paviliun pedang Tongtian, dan dengan keras, energi pedang yang tak berujung melonjak, memaksa kekuatan gelap di tubuh pria parubaya itu mundur satu demi satu. Akhirnya, kekuatan gelap ditelan oleh Qin Chen dengan menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan, kekuatan surga, dan kekuatan Tongtian Jiange. Siapa kamu? Ucap pria parubaya itu terkejut, menatap Qin Chen dengan kengerian yang tak ada habisnya. Oh, apakah kamu tahu dua kekuatan ini? Ucap Qin Chen tersenyum dan menyipitkan mata satu sama lain. Di Tianji, bukan orang biasa yang bisa mengenali kedua kekuatan ini.
Apakah kamu benar-benar ras manusia? Ucap pria ini memandang Qin Chen dengan curiga, dengan mata serius, karena dia menemukan bahwa aura Qin Chen memang persis sama dengan ras lain, dan aura semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipalsukan oleh orang-orang dari klan gelap. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, jika saya benar-benar anggota klan gelap, apa gunanya berpura-pura menjadi ras manusia di depan Anda? Dengan kata lain, Anda hanyalah orang yang dipenjara oleh klan gelap. Apakah yang ada di tubuhmu layak untuk aku dambakan? Pria parubaya itu tertegun. Memang, dia hanyalah seorang pendosa, seorang tahanan dari benua hitam Yu. Apa yang ada pada dirinya yang layak didambakan oleh klan kegelapan? Tiba-tiba, pria parubaya itu menutup matanya. Kekuatan gelap muncul di tubuhnya. Qin Chen terkejut bahwa kekuatan ini ternyata adalah kekuatan takdir. Kekuatan ini diam-diam menyelimuti Qin Chen, pria parubaya yang mencoba mencari tahu identitas Qin Chen melalui takdir.